Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Brebes. Masya Allah, makasih banyak udah mampir ke studio. Dan juga jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Ingat Bu ya, temanya ada gayanya. Beda usia. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang kalau masih punya ego tinggi, jangan menikah. Apa sih maksudnya? Kita lihat tayangannya. Ini dia. Adalah salah satu mungkin kalau orang bilang kalau resiko orang menikah bedanya jauh usianya, itu kadang-kadang tuh yang masih muda tuh egonya tinggi. Iya kan, yang kadang-kadang yang tua udah ngalah atau bagaimana, atau mungkin yang tua kadang ngerasa dirinya lebih pinter. Nah ini kan bicara masalah ego manusia. Terus bagaimana caranya kita bisa mengimbangkan nih ego kita dengan pasangan yang usianya beda jauh, supaya pernikahannya ini bisa sampai ke surganya Allah. Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Salim, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ego, setiap manusia punya ego dan kadangkala ego ini sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada keburukan walaupun tidak selalu. Kadangkala ego juga bisa saja digunakan dalam rangka kebaikan. Seperti apa? Seperti berlomba-lomba ke surga, berlomba-lomba kepada kebaikan, berlomba-lomba ini subhanallah harus berlomba-lomba menjadi yang terdepan. Subhanallah. Tapi kalau urusan pernikahan mesti diseimbangkan daripada egonya ini, ditahan dengan cara apa? Satu, sadari niat, perbaharui niat, diupdate terus niatnya, ingat kembali niatnya menikah. Niat pernikahan tanpa bermaksud mengguru ataupun mengajari adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, selain niat untuk Allah karena Allah, niat beribadah kepada Allah, niatnya juga untuk menambah ketakwaan pada diri, niat untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan bukan ajang sok jago-jagoan, sehingga sekarang banyak fenomena nikah muda tapi kata anak-anak sosmed FOMO doang. Ikut-ikutan. Lihat di sosmed, aduh enak banget ya nikah muda. Main nikah-nikah muda segala. Subhanallah. Padahal yang nikah muda itu anak kiai. Udah dididik dari bayi. Dia baru hijrah 2 hari langsung mau menikah. Subhanallah. Tambah ilmu dulu. Ya. Tambah ilmu supaya bisa nurunin ego. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Kita lanjut lagi. Kita panggil guru kita Habib Salim. Mohon izin maju ke depan. Bib, mohon izin nih Bib nih. Pertanyaan yang berikutnya nih, katanya zaman sekarang ini mencari pasangan itu bukan cuma lihat dari usia aja. Tapi kalau bisa dilihat dari seberapa nyaman, mungkin dari seberapa bisa si calon ini membimbing istrinya ke jalannya Allah. Yang lebih baik pastinya. Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Salim. Insyaallah, makasih Bang Fadli, Ustaz Uzan, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pernikahan itu yang tadi disampaikan adalah niat karena Allah dan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, cari pasangan itu jangan dilihat dari usianya saja, tapi dilihat dari kenyamanan, kesolehan, akhlak daripada pasangan kita.
Dan ketika dalam pernikahan ini yang memang kadang-kadang kita kurang paham, kurang peka. Mungkin terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Coba kita lihat, mungkin kita bisa katakan sekarang permasalahannya adalah ekonomi. Ada uang, pasti aman rumah tangga. Itu kan slogan yang sering kita dengar. Padahal tidak demikian, kenyamanan itu bukan hanya sekedar dengan uang. Karena kita bisa lihat Nabi Muhammad SAW termasuk hidupnya sederhana. Ekonominya bisa kita katakan, kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad selama 2 bulan kami di rumah, api nggak menyala. Makanan kami kurma dan air putih. Tapi nggak pernah kita lihat istri Nabi bilang, saya nyesal dengan, nikah dengan engkau. Wahai Rasulullah, kok susah sekali hidup kita. Nggak pernah begitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menerapkan dalam rumahnya keharmonisan. Bukan hanya sekedar ibadah. Ibadah pasti. Justru itu yang pertama harus kita lakukan pujian kepada pasangan. Itu kan kenyamanan. Kalau seandainya suami sering memuji istri, kira-kira ibu senang atau tidak? Masya Allah, sehingga Nabi itu panggil istrinya Humairah. Dipanggil orang yang sangat cantik, memiliki paras yang sangat indah. Ada satu orang ketika itu, dia ingin memuji istrinya, memuji pasangannya. Karena memang istri itu perempuan senang dipuji, kalau laki-laki tidak. Laki-laki biasa aja. Tapi kalau perempuan senang dipuji. Pujian harus dijaga, perhatian. Jangan sampai nggak ada perhatian, itu bentuk kenyamanan. Perhatian kepada pasangan. Kemudian juga jangan sampai tidak membantu pasangan. Nabi Muhammad SAW sebaik-baik suami. Kana yaknusu baitahu wa yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu. Nabi itu menyapu rumahnya sendiri. Coba kalau ibu-ibu di rumah dibantu suaminya sapu rumah, kira-kira senang atau tidak? Dibantu cuci piring, senang atau tidak? Maka begitulah untuk mencari kenyamanan. Tugas di dalam rumah bukan hanya tugas istri, tapi juga suami terlibat di dalamnya. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Makasih banyak Habib. Jazakallah khair ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Waktu kita mau kasih kesempatan kembali buat jamaah curhat. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Wih, ibu yang di pojok dulu nih kayaknya masalahnya terpendam nih. Boleh maju Bu? Mohon izin, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsonah dari Ketanggungan Brebes, Jamiah Al-Humairah. Yang akan aku tanyakan, Oke. Seandainya ada seorang janda ditinggal mati sama suaminya, Langsung ke tujuan aja Ibu. Janda jika maning, nikah janda lagi, maning. itu nanti di surga bisa ketemu enggak sama suami yang pertama, Pak Ustadz? Emang nikahnya berapa kali tuh janda? Ya baru ditinggal 1 kali itu janda. Belum nikah lagi kan? Belum. Oh gitu. Bisa ketemu enggak sama suami yang pertama? Iya, Ibu bilangnya gitu. iya. Seolah-olah ada suami kedua. Enggak ya? Oke, itu aja Ibu pertanyaannya. Iya. Oke, dijawab dulu Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam jawab. Di surga mau ketemu sama suami pertama. Iya. Tapi di dunia ada yang datang ngelamar. Pengen diterima tapi takut nanti di surga nggak ketemu lagi sama suami pertama. Tenang saja. Mau ketemu suami pertama, mau ketemu Justin Bieber, mau ketemu Cristiano Ronaldo, mau ketemu Lionel Messi. Serah mau ketemu siapa di surga, yang penting masuk surga dulu. Pusing amat mau ketemu suami pertama, kita aja belum tentu masuk surga. Tapi pengen sama suami yang pertama sih. Yang penting ibu masuk surga dulu. Nanti Kalau bisa udah masuk surga minta sama Allah. Ya Allah ya Rabb, saya pengen ketemu suami saya yang pertama 10 orang. Pengen bisa. Yang penting masuk surga dulu. Maka pusinglah atau repotlah mikirin bagaimana caranya saya masuk surga dulu. Kalau dengan menikah lagi saya lebih gampang, lebih mudah, lebih lurus, lebih enak ibadah biar bisa masuk surga. Maka saya akan terima lamaran laki-laki yang kedua ini. Tapi kalau dengan menikah lagi ternyata ibadah saya makin menurun, iman saya menurun, maka saya mikir-mikir dulu buat menikah lagi. Jadi intinya targetnya masuk surga dulu. Kalau di sana minta ketemu siapapun dikasih sama Allah. Terima kasih. Oh Ustaz. gitu. Ini yang nanya sebenarnya ibu apa ada titipan tanyaan Bu? Titipan Oh itu. titipan. Makanya saya tanya dulu. Ditambahkan Ustaz Maulana silakan. Ya. Titipan. Allah akan mempertemukan yang seagama, yang seiman, yang amalannya sama. Dan ibu lebih cinta mana, cenderung kepada siapa, akan bersama dengan yang dicintainya. Ingat, orang akan dibersamakan sama orang yang dicintainya.
Jadi kalau berkata aku udah nikah, aku nikah lagi, yang mana aku ketemu. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia akan menikah dipertemukan dengan suami yang kedua. Ya, halo, yang terakhir. Tapi ada ulama juga berpendapat bukan siapa yang dia pilih. Yang pertama kah, yang kedua. Karena nanti kalau menikah lagi, ibu kalau menikah lagi, itu Enggak, ibu. bukan. Ibu. Yang menikah Bukan aku, bukan. Iya bukan. Maka dalam hal ini sebaiknya jangan membanding-bandingkan antara suami pertama dan kedua. Karena semuanya ada kelebihannya. Yang pertama Masya Allah tabarakallah baik banget. Yang kedua tapi dia lebih baik lagi karena mau menemani dan menerima ibu apa adanya. Betul tidak? Jadi semua ada kelebihannya. Tinggal bagaimana nanti kelak dari kemudian Allah memasangkan dengan siapa. Masya Allah. Terima Tapi gini, kasih. siapa yang meninggal suaminya? Ini kan meninggal suaminya kan? Meninggal Iya, suaminya, bukan cerai. lantas dia bertahan untuk tetap menjanda, Iya. untuk membesarkan anak-anak suaminya. Disiapkan satu rumah di sorga. Masya Allah. Amin. Amin. Nah, Kalau iya, dia itu. mampu. Iya. Mampu dalam hal ekonomi dan segala macam. Kalau enggak, silakan menikah lagi. Ya, Ibu gitu aja Ibu ya. Makanya tidak ditutup jodohnya. Iya. Makanya kalau orang meninggal suaminya disebut cerai mati. Cerai mati. Iya. Makasih Maka banyak bisa Ibu. Sama-sama. Iya, terima kasih tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah. Ibu boleh kembali ke tempatnya. Iya, oke, satu lagi kita kasih kesempatan. Dari sebelah sini ada yang mau bertanya, mau curhat? Oh boleh Ibu maju Bu, yang di sini cepet-cepet kita nih. Oke, silakan Ibu. Bib mau izin Bib? Silakan, perkenalkan dirinya dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Rojana dari Jamiah Al-Humairah Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tepuk tangan buat Ibu Nurjanah ya benar ya. Oke, mau curhat apa Ibu? Begini Ustadz, mau curhat masalah saya seorang wira swasta ya, pedagang gitu Pak Ustadz. Kalau saya usaha wira swasta itu baru seumur jagung dibandingkan dengan yang lainnya yang kan di jalan, di pinggir jalan. Udah ya. jalan, Ibu baru Iya. mulai nih ya. Iya, baru 5 tahun lah Baru 5 dibandingkan dengan tahun. yang lainnya. Oke. Tapi tiba-tiba itu ya, yang pokoknya yang penjual yang lainnya itu seolah-olah kayak sama saya maksudnya Kayak terlalu iri ya Iri. gitu. Terus setiap ketemu saja, misalkan lewat di warung saya ya, itu dia maksudnya nggak mau tegur, sona, nyapa atau gimana Nggak ya. mau. Apalagi kalau pas lewat memalingkan muka gitu. Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Yang saya sakit itu, padahal saya merasa nggak punya salah apa-apa gitu. Iya. Kok tiba-tiba seperti itu? Ya Kok- memang saya baru usaha baru kemarin ya. Gimana menyikapi orang yang Oke. seperti itu Pak Ustadz? Iya, jadi Ibu Nurjanah ini yang baru mulai usaha, intinya adalah dicemburui oleh pedagang-pedagang lain yang lebih lama. Bahkan sampai nggak tegur sapa sama Ibu, padahal Ibu nggak ngerasa bersalah. Ibu jualan apa sih, mohon izin Ibu? Telur asin. Telur asin. Dia juga jualan telur asin juga, sama. Sama, iya. Cuma mungkin Ibu lebih laku gitu. Ya Alhamdulillah. Ya Masya ya. Allah. Coba kita minta dari guru-guru kita menjelaskan. Coba Habib, mohon izin Bib, silakan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau orang iri itu pasti biasanya satu profesi. Betul. Ya pedagang sama pedagang tapi memang sama-sama jenis dagangannya. Nggak mungkin misalnya Ustadz iri sama pemilik mall, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan benar. gitu. Benar, benar. Nah, sehingga memang ya wajar-wajar saja. Sehingga memang kita itu kalau memang ingin berhasil, kita nggak akan mungkin terhindar dari 3 hal. Yang pertama adalah teman yang bikin kita kesel. Yang kedua adalah orang yang selalu menyakiti kita. Kemudian yang ketiga adalah tetangga yang selalu usil dengan kita. Jadi 3 ini pasti selalu ada. Jadi kalau seandainya 3 ini ada dalam hidup kita, maka bisa dipastikan kita masih hidup. Iya. Kalau nggak ada lagi 3 ini berarti kita sudah mati.
Ya, pokoknya kita yang namanya hidup pasti ada yang seperti itu. Maka tugasnya ibu sekarang ketika ada orang yang gak suka dengan kita, yang pertama jangan bikin itu seperti luka. Luka itu semakin dipegang, semakin lama sembuhnya. Akhirnya ibu nanti sakit hati terus. Maka hal yang seperti itu anggap saja menjadi amal ladang pahala saya. Amin, amin. Jadi ladang pahala. Karena ibu yang sabar, Masya Allah, Allah catat pahala yang besar. Yang kedua, ibu harus membantu dia jangan sampai iri lagi ke orang lain. Maka ibu bisa kasih dia hadiah. Bisa kantorkan dia kepada dia telur, bawa bingkisan. Kalau dia nggak senyum, kita senyum. Nggak apa-apa. Dia nggak senyum, yang penting kita usahakan tetap senyum. Dia nggak suka, yang penting kita tetap biasa dan tetap suka. Seperti itu. Terima kasih banyak Habib. Ditambahkan Ustaz Syam. Maka ada ungkapan subhanallah, kalau ibu tadi mengatakan perasaan saya tidak bikin salah, dengan ibu jualan juga itu udah salah sebenarnya di mata dia ya, bukan di mata Allah, di mata dia ibu sudah salah. Sama-sama telur asin. Betul, ngapain? Coba kalau ibu telurnya telur nggak asing. Jadi ibu subhanallah di mata dia ibu salah, tapi kalau di mata Allah ibu tidak salah, namanya jualan itu halal subhanallah. Sehingga apa yang mesti dikejar, kejarlah penilaian Allah. Kalau ibu ngejar penilaian Allah, yakni walaupun tidak disapa, ibu akan menyapa. Walaupun ibu tidak diberi salamin, ibu beri salam duluan. Kan perintah Nabi afsus salam, sebarkan salam. Bukan nungguin disalamin, bukan. Nabi suruh kita sebarkan senyum, bukan nunggu disenyumin. Jadi ibu tidak usah nunggu disenyumin, ibu duluan lah. Ibu berusaha lepaskan. Tapi saya senang sama ibu ini. Ibu ini yang curhat, teman-temannya pada nangis loh. Saya tebak. Mendukung. Karena semua penjual telur asin deh. Jangan-jangan ini salah satunya ada yang lewat ini nih. Ada gini Bu, tenang Bu. Kita tabayun aja sama penjual telur asinnya. Coba sini Bu. Coba silakan ditambah. Brand ambassador. Jadi gini, saya setuju sama Abid sama Sasam. Abid tadi udah bilang gini, tahabu saling menghadiahi. Makanya sering-seringlah silaturahmi. Ya, kalau ibu datang bisa bantu saya dong. Saya beli telur asinnya karena kebetulan saya kekurangan. Boleh gitu. Ya Bu ya? Iya. Atau jadi ibu saling kerjasama. Kalau saya sih nggak pernah masalah, maksudnya tetap senyum, nggak apa-apa. Jadi ibu kerjasama sama dia. Ya Bu ya? Iya. Kemudian karena kita dianjurkan berilah salam kepada orang yang tidak memberi salam padamu. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak berbuat baik padamu. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita, namanya balas jasa. Nah, kebaikan itu ketika kita mampu berbuat baik kepada yang tidak berbuat baik pada kita. Ya Bu ya? Insya Allah ya Pak Ustaz. Iya oke. Sama-sama Ibu Nur. Ibu Nur sini aja ditemenin sama Ustadz Nur di sini. Masya Allah makasih banyak. Nur. Iya. Siapa namanya? Ibu Nur Jana ditemenin sama Ustadz Nur Maulana. Ustadz Nur. Nah sini dulu sama-sama Ustadz dan Ibu Nur di sini ya. Oke buat jamaah Islam Tinda, Masya Allah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini bermanfaat untuk semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.